Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh uang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Tuh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus menempatkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di tanah atau media lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Oh, Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan, tidak tahu diri. Kupikir sudah sangat sensitif jika sudah bawa persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis soal begini di medsos. Dijamin deh jempol netizen lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil, waktu aku mengomentari penampilan idola netizen yang jasnya yang sedikit. Komentar balasan justru bukan kudapat dari idola, tapi dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian. Siap perang kata-kata sampai menentang segala. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik juga bisa dipengaruhi jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini pun jadi viral gara-gara netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Aku lihat sesuatu, bukan soal memberikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk sudah mulai gelisah dengan cuaca panas, persediaan makanan yang semakin menipis, dan ladang sawah yang keringan. Nenek bilang, biasanya ada upacara jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Penduduk di sana mayoritas petani. Mereka sangat menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kau bisa bayangkan bukan? Apa jadinya jika panen melulu gagal, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Sejak dulu upacara ritual selalu menghadirkan cincong. Harus ada boneka itu yang jadi perantara memanggil hujan. Itu dimulai oleh Rantasi leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat mencari mata air, akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melaksanakan ritual sesuai seperti petunjuk yang didapatnya lewat tirakat tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincong. Ya, aku ingat lagi, suatu kali aku pernah melihat upacara ritual itu saat umurku masih kecil.
Waktu itu tentu saja aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang mereka lakukan. Yang ku tahu, bagi anak-anak seumurku, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Ya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan upacara itu. Cincowong, cincowong, bilguna bileng bayu, salalala lenggut, lenggute anggedani, ayah panganten anyar, ayah panganten anyar. Begitulah sepotong lagu cincowong dan ritual yang dinyanyikan sinden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dari hihit atau kipas yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah kuas kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Suara musik yang tercipta antara pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik bisa mempengaruhi kesehatan juga, kawan. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran kita bisa lebih tenang, rasa sakit juga bisa berkurang, dan energi pada tubuh tersalurkan. Menurut kalian, apa yang paling berpengaruh saat mendengarkan musik? Buatku, alunan irama dalam musik itu. Apapun musiknya, aku bilang orang bisa stres saat main musik. Asik bukan? Musik yang didengar saat ritual pun menarik. Ada perasaan lain seperti berada di dunia berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang jadi punduh berada di tengah halaman. Tanpa olehku, ia memangku boneka memasuki area tempat ritual berlangsung. Di atas tikar sudah tinggal sajen. Parukan lengkap dengan kemenyan, telur asin, cerutu, tumpeng kecil, gula batu, kue-kue, kembang api 7 warna, dan macam-macam lagi yang bisa ingat semua. Begini gerakan Ibu Nawita itu berjalan di antara anak Taraji. Celah di antara anak tangga dari bambu ini ukurannya memang cukup untuk 1 langkah kaki. Ibu Nawita terus berjalan diiringi oleh 2 orang lain. Ibu Nawita menghadapkan boneka cincowong ke arah cermin yang dipegang asistennya. Cincowong juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihatlah, lihat, sabuk boneka ini dipegangi oleh asistennya dari sisi kiri dan kanan. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka. Jak kujak janti kami junjang kami loko, pajulo julo temu pengiriman di loko. Lagu selesai dikumandangkan sinden. Cincowong mulai bergerak-gerak. Semakin lama semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden jadi keheranan. Konon katanya saat itu roh leluhur sedang memasuki boneka cincowong. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk begitu? Apa? Kalian bilang apa? Tidak. Kalian jangan bilang aku tidak menghargai adat. Aku masih kecil waktu itu, tidak mengerti hal semacam itu. Yang namanya juga anak kecil toh. Tidak masuk akal buat waktu itu. Sekarang gimana sekarang? Penasaran ya? Kalian kepo. Waktu itu aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng komat hamid. Cincowong, cincowong, bulu cantik awak bubu. Cincowong, cincowong, kepala cantik badan bubu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihat, lihat dia menyeringai. Matanya seperti hidup. Ya Tuhan,
pikir boneka cincau tidak akan bereaksi seperti itu. Nek, tolong. Kakak, tolong aku. Aku seperti bisa mendengar boneka cincau itu berbicara. Shh, kamu bocah. Berani-berani kamu menolak aku. Aku mendapatkan badan pada kakak di dekatku. Sambil kemat-kemat mohon agar cincau tidak dikejar-kejar. Nek, tolong. Nenek yang sedang berada di teras dekat halaman mendekati aku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu juga tidak boleh mengolok-olok cincau. Tapi Nenek, tolonglah, usir boneka itu, jauhkan dia dariku. Ampun, Nek. Ya, aku percaya. Maaf cincau. Ibu Nobita dan seorang asistennya memegang lagi boneka cincau itu. Kepala cincau dari batok kelapa itu dilukis dengan hiasan. Diberi baju warna kuning, dipasangkan sabuk di badannya yang terbuat dari bambu, dan lehernya berhiaskan kabung kamboja. Suasana malam hari terasa mistis. Kupikir tampil lagi jadi lebih mistis ketika boneka itu terus bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga kamboja yang dicampur dengan air, diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan. Untung saat itu aku sudah ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Sejak saat itu aku kapok mengolok-olok segala sesuatu yang sudah menjadi adat dan hal-hal yang tampak tidak masuk akal. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun ada makhluk lain, dunia lain yang tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Makhluk yang sama-sama ciptaan Tuhan. Ada ritual-ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Semakin hari, semakin jarang pula orang melestarikannya dengan alasan zaman sudah modern. Segala sesuatu sudah bisa diprediksi dan dipelajari secara keilmuan. Kita kembali bahas perempuan di TV ini saja. Kan lihat buku itu. Sinulko itu biasa dipakai untuk meditasi. Beberapa orang juga menggunakannya untuk terapi pengobatan. Aku pernah ikut terapi dengan sinulko itu. Frekuensi di tubuh kita diselaraskan, kata guruku. Mungkin itu pula yang berusaha dilakukan perempuan dalam TV ini. Dia bukan panggil hujan seperti Ibu Nalita dengan boneka cincaunya. Perempuan ini mengendalikan hujan. Dia meminta hujan berhenti. Lihat itu. Ada pembalap gerakan pawang hujan. Berita viral ini. Aku ingatkan, kau boleh memilih percaya atau tidak. Cuaca memang bisa diprediksi. Mungkin pawang hujan punya keahlian khusus yang tidak kita ketahui. Mungkin saja keahlian itu diturunkan. Ibu Nawita di kampung nenek juga kabarnya merupakan turunan dari Rantasi, perempuan yang keras kepala mengajak masyarakat desa mencari mata air. Perempuan yang prihatin dengan kemarau panjang yang melanda desa sampai menggelar upacara memanggil hujan dengan boneka cincau. Ada satu rahasia yang baru ketahui beberapa hari yang lalu sebelum nenekku meninggal. Ternyata nenek juga keturunan Rantasi dan menjadi punduh pernah dilakukannya sebelum dilanjutkan Ibu Nawita yang dirasa lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan aku yang harus menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.